Selamat siang semuanya. Selamat siang, Siang. Oke, selamat siang semuanya. Pertama-tama terima kasih buat kesempatan dan kesediaan atlet kita yang luar biasa. Pasti sudah pada tahu. Namanya adalah Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir. Beri tepuk tangan. Terima kasih juga di belakang Liliana ada Meliana, tapi dia biasa memang suka ngumpet tuh Liliana. Temennya Liliana namanya Meliana Johari. Tepuk tangan juga buat Meliana dong. Nah, berikutnya juga selamat datang buat yang saya hormati Bapak Ahmad Kafid Basri Yusuf. Ah, tepuk tangan juga. Yang tidak kalah cantiknya dari Liliana ada Ibu Desi Liana Suharti. Tepuk tangan. Yang atlet Jakarta kalau nggak bye-byein Bu Desi nanti uang saku nggak keluar. Oke, terima kasih. Tidak usah panjang lebar. Nanti gantian antara Owi dan Butet itu memberi testimoni bagaimana kalian berdua bisa sampai seperti sekarang ini, mempunyai prestasi yang luar biasa. Tapi sebelumnya saya mau tanya, kayaknya Owi sama Butet sudah beralih profesi sekarang ini. Coba dikeluarin gambarnya. Waduh, tuh. Waduh. Itu yang naik motor namanya tim Terabas. Terabas tuh apa juga diterabas terus. Jadi Owi sekarang bukan pemain badminton, tapi julukannya crosser. Wah, tangan buat crosser tahun 2005. Kalau Cibutet, kata Owi manggilnya begitu, sekarang rupanya selain jadi narasumber, menjadi building manager alias mandor, ngeliatin bangunan. Apa bener? Oh, jangan mandor dong. Aduh. Mandor. Mandor kan building management nama kerennya. Oke, biar teman-teman atlet nanti kelamaan yang jadi narsum siapa? Kita kan cuma membuka aja. Jadi silakan siapa yang akan testimoni lebih dulu? Owi apa Butet? Sweet aja berdua. Silakan. Silakan Wi. Terima kasih Mel. Antuannya. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang adik-adik dan teman-teman dan rekan-rekan semua. Apa kabar? Luar biasa. Kayaknya yang jawab saya Wi, yang lain diam aja Wi. Kayaknya nggak nyampe ya kok ya? Saya nggak kedengeran ya? Dengeran ya? Lanjut. Ya, saya mau menceritakan dikit tentang pengalaman selama saya menjadi atlet. Waktu pertama kali memang diperkenalkan sama orang tua, ya kan? Dari kampung diperkenalkan sama orang tua, dilatih sama ayah sendiri, akhirnya bisa merantau ke kota Tangerang. Dan pada saat itu memang usaha saya tuh untuk bisa menjadi pemain badminton memang nggak mudah ya. Dari berpindah-pindah klub, terus berpindah-pindah kota, sampai akhirnya suatu hari gitu memang benar-benar yang udah mentok gitulah. Akhirnya PB Jarum itu bisa mengangkat bisa mengangkat saya ke jadi atlet PB Jarum gitu. Udah ini. Udah. Masa lanjut. Baru jadi pemain atlet Jarum. Habis dari pemain Jarum iya. Mana Wi? Ya waktu itu memang yang makanya itu yang namanya jadi atlet itu memang harus samping usaha juga doa itu juga harus memang sangat bukan ya. Jadi menurut saya itu
usaha dan doa itu memang saling berhubungan gitu. Jadi usaha aja gitu tanpa doa menurut saya juga kurang pas gitu ya, Kolius dan teman-teman semua itu. Terus pada waktu itu memang ya mungkin berkat doa saya gitu ya, akhirnya saya dipanggil PB Jarum, padahal waktu itu memang udah bener-bener yang udah nggak ada jalan dan memang saya berpikiran memang udah mau berhenti gitu kok. Gitu. Makanya menurut saya gitu teman-teman atlet-atlet yang udah ada di PB Jarum itu menurut saya itu udah sangat beruntung gitu. Tinggal bagaimana teman-teman itu bisa mengembangkan diri masing-masing gitu. Karena PB Jarum ini udah menurut saya itu klub besar gitu. Dan keuntungan dari atlet-atlet Jarum itu mereka itu udah percaya diri dulu gitu di PB Jarum ini. Karena saya ngerasain dulu waktu jadi atlet gitu di klub-klub kecil gitu, kalau udah ketemu PB Jarum, siapapun itu udah pasti jiper duluan gitu kok. Ya, buat teman-teman gitu. Makanya teman-teman itu harus gimana caranya nih ngembangin potensi kalian, skill kalian gitu. Dan kalian juga harus bisa menjadi yang nomor satu. Karena kalau menurut saya juara Olimpik itu kan cuma satu gitu. Jadi teman-teman ini satu angkatan satu umuran itu kan yang bakal jadi juara kan cuma satu gitu ya. Itu udah kalian itu bersaing sendiri gitu. Dan saingan itu ya harus butuh semangat, butuh latihan, butuh kerja keras gitu. Nggak bisa ngandelin orang lain gitu. Ngandelin diri sendiri untuk bekerja keras gitu. Terus apa lagi? Apa lagi? Nah, akhirnya setelah masuk ke Jarum, akhirnya saya bisa masuk pelatnas gitu. Sedangkan di pelatnas sendiri juga untuk menjadi seorang juara juga nggak gampang gitu. Walaupun saya masuk pelatnas sudah langsung juara challenge, juara kecil-kecilan gitu. Tapi langsung juara itu pun butuh butuh perjuangan gitu, butuh perjuangan nggak gampang gitu. Butuh usaha yang keras gitu. Terus apa lagi ya? Pokoknya sampai akhirnya saya bisa ketemu Cibutet. Dan di situ ketemu Cibutet itu malah lebih beban berat lagi gitu. Jadi untuk teman-teman PB Jarum ini yang sekarang kalian rasakan berat ini, berat latihan, berat tekan itu ada apa-apanya waktu sampai nanti kalian masuk pelatnas. Kalian bisa target di kejuaraan-kejuaraan penting itu belum ada apa-apanya gitu. Jadi bagaimana caranya kalian itu bisa bertahan di situ. Gitu. Jadi apa lagi ya? Jadi ya menurut saya itulah kalian harus tetap bekerja, tetap berusaha. Mungkin itu dulu Kolius. Kalau misalnya memang nanti ada pertanyaan dari teman-teman, bisa nanti tanyakan ke saya. Ya. Sebelum ke Butet, Wi, tadi kan kata Owi, menurut saya adik-adik yang di PB Jarum harus latihan sungguh-sungguh, harus kerja keras. Maksudnya kerja keras tuh macul apa ngapain, Wi? Kira-kira, Wi? Ya pokoknya latihan yang rajin, makan yang banyak, cukup yang bergizi, udah bergizi udah pastilah di Jarum pasti bergizi. Disiplin, istirahat yang cukup, bertanggung jawab sama diri sendiri gitu. Ya cobalah bersikap dewasa sama diri sendiri gitu. Jadi tanggung jawab itu ya ada di kalian sendiri gitu. Dari latihan, dari istirahat, dari waktu tidur itu kan semua yang bisa ngontrol kan diri sendiri gitu. Mungkin ada kepala asrama, mungkin atau apa, itu kan cuma ngontrol aja gitu. Itu kan kalau misalnya diri sendiri mau nyolong-nyolong pun bisa sebenarnya kan gitu. Tapi kan itu tanggung jawab sendiri gitu, bukan orang lain. Karena ya itu tadi, saya ingetin lagi, juara itu cuma ada satu gitu. Jadi nggak mungkin banyak-banyak juara gitu, masih cuma ada satu gitu. Jadi ya kalian sendiri yang bisa menentukan kalian sukses apa enggak. Oke, Wi. Terima kasih, Wi. Kayaknya kalau juara memang juara satu cuma satu. Terus di bulu tangkis. Dan diingat kok, dan ini tambahan kok, kalau udah juara, itu kita tinggal menikmati hasilnya itu udah enak gitu. Jadi jangan lihat, oh nih Owi Butet juara enak ya gitu. Lihat perjuangannya bagaimana gitu. Jadi bukan cuma, wah ini Owi Butet enak nih tanpa ada kerja keras, itu nggak ada gitu. Pasti kerja keras dulu gitu. Siap, Wi. Prosesnya panjang. Iya, soalnya kan kerja keras memang diperlukan. Kadang-kala kan jadi atlet juga jatuh, tapi kan bangun lagi ya. Kayak Owi naik motor crosser tuh jatuh.
bangun lagi. Betul ya? Itu salah satu dari hasil kok. Kalau udah juara mau jumping-jumping juga enak kok. Tanpa takut cedera. Karena kan udah pensiun kok. Nah, buat Betul. teman-teman ini jangan. Betul. Tepuk tangan dulu buat Owi, tepuk tangan. Jadi Om Ian. selamat datang Bapak Ian Haryadi. Jadi saya lanjut ya, kalau enggak nanti si Butet ngabur lagi bete. Jadi saya ingat sebelum kasih ke Butet nih, Owi. Kok Kris bilang emang paling enak kalau udah berhasil. Ngomong apa juga enak. Betul ya, Wi? Betul kok. Betul ya? Ya udah, gantian sekarang. Ya. Ted, silakan Ted. Bukan kok. Betul. Oh, betul dalam artian kita ngomong apa, kita itu udah pernah mengalami itu kok. Jadi kalau misalnya, oh Owi ngomong enak ya, karena saya pernah mengalami, jadi saya mungkin bisa cerita kayak gini, ya karena saya memang pernah mengalami. Nah, kalau misalnya memang teman-teman atlet-atlet PB Jarum mau lebih detailnya atau apa, nanti bisa langsung hubungi saya aja gitu. Jadi, ya. Hubungin, minta pulsa. Nah. Minta pulsa. Boleh. Oke, nah, sekarang giliran Butet. Jadi atlet-atlet Owi udah janji tuh. Silakan hubungi. Kalau perlu nomornya nanti Kolius kasih. Kalau pulsa kurang juga boleh kata Owi. Ya. Silakan Ted. Selamat siang Kolius, selamat siang Om Yan yang ada di sini semua. Selamat siang pelatih-pelatih andalan, atlet-atlet. Kok, mana fotonya kok? Hilang. Foto apa? Saya mah nggak penting, yang penting situ. Kita kan bagian ngomong, suaranya aja. Biar nggak bingung, nanti jadi begini, gambarnya ntar bingung orang. Itu kok bulat-bulat di situ, udah mendingan Butet aja. Ya, perkenalkan nama saya Lia Natsir. Juara All England, juara dunia, juara Olimpiade. Kok sombong ya kok jadinya saya? Borong semuanya. Ted, bentar dulu Ted. Bukannya sombong. Sebenarnya yang nanyain saya apa kamu? Belum ditanya udah jawab. Iya, udah sombong dulu ya kok. Maaf ya kok. Lanjut. Ya, kalau mau cerita panjang ya, paling singkat-singkat cerita aja. Maksudnya perjalanan dulu berkarir bulu tangkis itu kan layaknya adik-adik di sini, ya mulai dari kecil, pertama hobi, akhirnya ditekuni karena orang tua sendiri, mama mengarahkan saya untuk memilih bulu tangkis. Karena jujur bukan meremehkan olahraga lain, karena mama melihat olahraga yang potensi dan bisa mendunia itu hanya bulu tangkis. Ya kan udah dari zaman-zaman senior dulu ada Cisusi, Ko Alan dan Ko Lim Swee King, semua tuh udah mendunia gitu. Jadi orang tua lebih mengarahkan saya untuk memilih bulu tangkis. Dan akhirnya saya berasal pindah ke Jakarta, masuk di klub, saya ditempa latihan yang keras, bersaing, dan akhirnya saya bisa juara-juara di nasional dan saya masuk ke Pelatnas. Nah, belum selesai itu perjuangannya, masuk di Pelatnas, bersaing lagi dengan yang ada di Pelatnas yang udah terbaik di Indonesia gitu. Jadi di Pelatnas itu saya sempat jatuh bangun juga, saya masuk di sektor ganda putri, saya main pratama, main junior, sempat juara campuran junior, padahal latihannya ganda putri, tapi juaranya di ganda campuran. Mungkin di situ udah mulai kelihatan tuh arahnya saya ke ganda campuran. Tapi mungkin waktu itu pelatih ganda campuran belum melirik saya kok, belum minat. Karena katanya backhand aja belum bisa, kaki lemah gitu. Tapi di situ jadi tantangan buat saya. Saya merasa ibaratnya tertantang untuk saya bisa bersaing, bisa berprestasi gitu. Akhirnya saya masuk ke ganda putri utama. Nah, di situ ujian buat saya. Saya jadi lapis kedua, saya diberangkatin, tapi saya selalu kalah di babak pertama. Babak pertama, babak kedua, babak pertama, babak kedua. Nah, di situ saya udah sempet mikir saya udah pengen berhenti gitu. Karena mikirnya udahlah berarti saya udah selesai lah karena saya udah nggak bisa berprestasi.
ternyata Tuhan berkain karena mungkin saya diingatkan bahwa kamu jangan menyerah. Kamu masih punya kesempatan, didukung sama orang tua juga. Akhirnya saya terus berjuang dan akhirnya saya punya untuk saya ke ganda campuran. Nah, di ganda campuran itu saya dipartnerkan dengan Nova. Di situ mulai saya punya keyakinan bahwa saya bisa mendunia. Di situ saya kerja keras karena saya dipartnerkan dengan senior, otomatis saya sebagai junior saya harus mengejar ketinggalan saya dengan senior saya. Jadi saya tambahan, saya latihan berapa porsi yang dikasih pelatih, bahkan saya minta lebih atau di luar jam latihan saya latihan nambah sendiri. Gitu. Jadi yang saya dapetin ini memang penulisku bukan hanya selalu mulus, oh masuk latas langsung juara, langsung dipartnerin dengan Nova juara, partner dengan Owi juara. Nah di antara itu pasti ada cerita-cerita di mana saya juga down, di mana juga saya kalahan terus, di mana juga saya kecewa, di mana saya udah sempat pengen berhenti, itu ada. Tapi di mana ada usaha, ada kerja keras, di mana ada disiplin, di situ saya rasa pasti ada jalan buat kita. Dan setelah itu, ya sudah jalannya, saya dipartnerkan dengan Owi, ya partner dengan Nova dulu, saya berpartner belum lama, belum ada setahun, saya juara dunia, dan terus berkelanjutan sampai perak Olimpiade. Nah, di situ mungkin layaknya di PBSI ada regenerasi, saya dicarikan partner, berpartner dengan Tontowi. Nah, di situ saya berpikir, bisa nggak ya saya sama Tontowi ini, karena Tontowi belum punya pengalaman yang banyak, tapi kita udah ibaratnya harus ikut pertandingan-pertandingan yang kelas-kelas dunia. Gitu, ya. Ya, puji Tuhan ya, Wi, kita langsung juara di Macau, walaupun itu level dulu GP ya, dulu GP itu kayak 300. Ya, super 300 kok. Kita juara di Macau, terus di tahun depannya lagi kita juara All England ya? Belum ya? Terus juara All England, terus juara dunia. Nah, nggak selesai di situ tuh kok. Setelah kita udah juara dunia, cobaan itu banyak. Banyak. Ya, Olimpik kita ikut di 2012 itu kita gagal kan. Padahal kita satu-satunya yang bisa potensi untuk dapat medali. Terakhir semifinal tuh hanya saya dan Tontowi. Di situ gagal. Saya berpikir memang mungkin jalannya Tuhan buat saya hanya di perak Olimpiade aja. Cuma ya dengan ketekunan saya, kerja keras, saya dikasih kesempatan lagi untuk ikut Olimpiade 4 tahun berikutnya. Nah, sebelum Olimpiade itu kok Kolis mungkin sempat ngikutin juga. Saya sama Owi turun naik, kalah babak pertama, kalah sama Inggris, yang kalah sama Denmark yang bukan pemain ganda campur. Udah sempat cekcok juga sama Owi, jangan kelihatan damai-damai gini kok. Kita sering cekcok juga ini. Yeah. Dan akhirnya ya dengan perjuangan kita, ya kemauan kita, terus ego kita turunin, terutama saya ya. Saya biasanya yang suka ibaratnya bukan marah ya, lebih kayak menekan Owi gitu, ngomel gitu. Akhirnya waktu itu saya menurunkan ego saya bahwa wah saya harus sama-sama satu visi dan misi untuk Olimpiade gitu. Dan ya berjalan dengan waktu, dengan kerja keras kita, latihan yang harusnya porsi saya Karicat udah mulai nurunin karena saya udah paling senior kok, umur saya udah waktu itu udah 31 ya. Mungkin Karicat berpikir Butet ini nggak mungkin mampu saya kasih program segini. Tapi dengan tekad dan niat saya, komitmen saya ngikutin program sama sesuai dengan yang muda-muda waktu itu. Dan ya bisa dilihat hasilnya, akhirnya kita bisa dapat medali emas Olimpiade. Singkat cerita itu dulu kok, nanti kalau ada pertanyaan dan lain-lain mungkin bisa ditanya. Oke, tepuk tangan dulu buat Butet sama Owi. Di Pelatnas berapa lama ya kalian berdua? 2010 ya? 10 sampai 9 tahun. 9 tahun kok. Oke, 9 tahun. Berpasangan ya. Berpasangan kok. Iya. Terus saya lihat prestasinya kan kalau nggak salah, bayangin kalau di Pelatnas 10 tahun. Gelar juaranya kalau nggak salah ada 20 ya? 27. Wih, waduh, saya korupsi 7 berarti. Itu punya lain-lain ya, Bang. Itu udah saya korting. Iya. Emang udah dua pakai korting. Maksudnya gini, tadi kan Butet bilang,
Owi sama Butet kelihatannya damai, tapi ada cek sama cok. Jadi cek cok kan. Ya karena jenis kelaminnya aja udah beda. Satu aja cowok, satu cewek. Jadi pasti ada cek sama cok. Jadi cek cok. Lama-lama tapi kan cocok. Seperti saat ini. Asik. Nah jadi Ted, Bisa aja kalau sebelum yang panjang-panjang sama atlet udah nggak sabar mau nanya, kalian berdua di momen apa yang paling nggak bisa dilupakan sampai dengan saat ini? Jangan berebut ya, ntar Momen cekcok yang paling lagi. bisa- momen apa dulu nih, yang sedih atau yang senang? Oh, dua-duanya. Momen Biar terlupakan. atlet tahu kalau sedih kenapa sedih, kalau sukacita atau seneng kenapa seneng. Momen tak terlupakan itu ada dua kok. Dan sebenarnya banyak gitu. Yang pertama 2012 kalah di Olimpik, yang kalau senangnya di 2016 menang Olimpik gitu kok. Kenapa 2012 diinget-inget? Ya karena kan perjuangan kok, maksudnya pada waktu itu kan namanya seorang pemenang itu, seorang juara itu kan mungkin nggak pernah kalah gitu, pasti ada kalahnya. Dan itu dialami sama kita waktu 2012. Waktu 2012 itu kita itu lagi fit-fitnya. Sama pesaing-pesaing kita itu lagi banyak menang gitu kok. Dan kita ditargetin emas, target kita medali, terus kita jangankan emas gitu, medali aja nggak dapet. Dan di situ kita pasti down lah kok. Kita pasti down, terus ya pokoknya hidup tuh udah kayak berakhir aja gitu. Ya, tapi itu yang menjadikan pengalaman buat kita kok, kalau kita itu nggak harus terpuruk seperti itu gitu. Dan itu dibagikan untuk teman-teman gitu, kalau misalnya memang kalah, down boleh, tapi jangan berlarut-larut gitu. Kalian tuh harus cepat bangkit lagi gitu. Kalau kalian berlarut-larut down gitu ya, kalian nggak bisa untuk bisa, apalagi jadi juara, untuk bisa ya bangkit lagi itu ya susah gitu. Jadi pokoknya kalian kalau habis kalah itu diambil pelajarannya gitu. Kalahnya tuh di mana, dipelajarin gitu. Apa nih yang bikin saya kalah gitu. Sampai akhirnya 2016 kita bisa, apa yang kekurangan kita pelajari, ya alhamdulillah gitu 2016 kita bisa mendapatkan itu kok. Siap. Jadi istilahnya ada yang pepatah berkata, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau Owi kan berpahit-pahit dahulu 2012, akhirnya jadi manis 2016. Kira-kira begitu ya, Ted? Kalau Oi berenang-renang dahulu, tenggelam kemudian. Oh, beda ya kok? Salah ya kok? Ya, kalau Butet apa, Ted? Kalau saya sih, yang paling saya sedih ya, terus sampai nggak bisa terima, itu kejuaraan dunia di 2000 berapa, Wi? Yang kalah? 2015. 2015 di Istora. Sampai sekarang aja masih ingat kalahnya itu kenapa nih, partner saya ini. Kan bolanya susah sih. Bola tanggung kok, 2018 dia sangkutin. Tuh, sekarang aja masih galak tuh, Wi. Pas saya terima, ini kan naik podium tuh kok, kan juara 3. Lihat deh fotonya, ada banyak tuh beredar. Air mata saya udah, ibaratnya udah di ujung tuh, cuma saya lihat aja, Wi, saya jadi sebel, jadi tahan lagi air matanya. Kalau enggak udah nangis. Itu yang nggak boleh ditiru tuh sama teman-teman itu. Itu harus ditiru, berarti gue punya rasa jiwa mau menangnya tuh besar, nggak mau terima kalah, bener nggak kok? Dalam hal Betul, ini, betul, ya. betul. Cuman jangan ditiru. Nah kalau mau marah-marahnya ya kok. Iya, marah-marahnya jangan. Kalau jangan mau kalahnya harus ditiru. Sama sabarnya Owi harus ditiru juga. Aneh saya gimana banget, sabarnya Owi. Aduh kok. Nah, Terus sebelum momen yang ada lagi momennya, Ted. bahagia udah pasti Olimpiade, karena saya di umur 31 udah kayak mission impossible lah, kayak udah agak susah. Saya di umur 27 aja ikut Olimpiade
London aja udah susah juara. Saya mikir kan di pertamanya umur pasti kan speed dan powernya pasti menurun. Tapi ya di mana ada usaha, di mana dia kerja keras, di mana ada kemauan, pasti hasil akan mengikuti. Kata yang bagus siapa komentarnya? Nah, Owi sama Butet, gimana rasanya waktu itu tuh tahun 2012, kalau nggak salah nih, kalau salah koreksi ya. Bayangin gelarnya Kokris sama Ciim kalian pecahkan ya. Selama 33 tahun sebelumnya kan nggak pernah ada yang juara XD. Nah, coba bagaimana tuh bisa mecahin telur? Kalau saya justru agak nggak enak juga sama Kokris nih. Kokris ada nggak ya? Kokris ada di sini tuh. Izin kok. Ada suhu saya. Kalau saya sih kejuaraan dunia, saya pecahin kok, 25 tahun tuh, Pak. Terus All England 33 tahun. Wah, saya pecahin terus rekornya Kokris. Minta ampun dulu nih sama Kokris. Ya, enggak. Jadi kebanggaan, Ted. Ya. Ya, terus saya pernah baca tuh, kan lihat di Google. Waktu di Olimpiade 2016, saya kan nggak nonton langsung dari rumah. Cuman katanya Owi pernah ngomong di poin-poin terakhir, ngomongnya begini nih ke Butet. Ci, nggak apa-apa Ci, saya siap backup di belakang. Padahal backup pasti di belakang, nggak ada di depan kan, bener nggak? Dia ngomong begitu tuh, Ted. Mungkin saking stres. Backup di belakang. Cibutet tenang aja. Jadi ceritanya gini kok. Jadi ceritanya itu. Belum saya suruh ngomong udah diselak. Belum. Gimana? Belum habis ceritanya. Biar ini yang adik-adik pada tahu. Jadi Owi ngomong gini, tidak apa-apa Ci. Saya siap backup di belakang. Cibutet tenang aja di depan. Ya udah pasti di depan, nggak mungkin di samping. Cibutet kan lebih unggul di depan. Seberapa penting kalimat itu, kenapa mesti ngajarin Butet yang lebih senior? Suruh tenang. Emang gitu. Baru tahu kan dia suka songong emang. Gini kok. Tuh, Wi. Gimana, Wi? Udah. Saya boleh berbicara ini. Ya. Jadi gini kok, pada waktu itu ceritanya, yang namanya tim itu kan sebelum berangkat Olimpiade itu, yang saya panggil suhu itu, Kokris itu pernah bilang, kalian di lapangan itu, apa namanya sih? Soulmate. Ya, soulmate di lapangan gitu kok. Jadi soulmate. Di lapangan itu kita harus saling menguatkan. Ini khusus untuk pemain ganda nih biasanya nih. Karena kan main berdua kan di lapangan kan. Ya, ganda berdua lah. Iya. Sih kan ada pemain ganda. Ya. Pemain ganda ini di lapangan itu harus saling menguatkan gitu. Ya contohnya terjadi di final Olimpiade 2016 itu yang Kolius tadi bilang itu memang benar kok. Pada waktu itu kalau yang saya ngerasa ini Cibutet kan udah unggul di depan gitu, set pertama. Set kedua itu yang udah mau kesalip itu ya Cia. Cibutet itu saya lihat itu dia agak ragu-ragu kok mainnya. Jadi mainnya itu biasanya kita main pendek-pendek yang Cibutet sering dapat poin. Ini Cibutet panjang-panjang terus kayak grogi gitu. Saya nggak tahu deh Cibutet grogi atau kayak gimana. Nah di situ saya berpikir, saya ingat lagi, saya harus saling menguatkan nih. Gitu pada waktu Cibutet udah mulai agak ya nggak tahu ya gimana kendor atau kayak gimana. Saya ingatkan Cibutet. Saya berusaha untuk menguatkan mentalnya Cibutet lagi lah gitu. Jadi saya bilang gitu, ayo Ci di depan aja Cibutet udah unggul ngapain main belakang-belakang gitu. Akhirnya Cibutet mungkin tersadar atau kayak gimana dengan omongan itu, ya akhirnya kita bisa menyelesaikan depannya dengan baik setelah saya bilang gitu kok. Gitu. Oh, iya. Siap. Jadi kalau nggak bilang belum tentu kok karena Cibutet posisinya waktu itu udah mulai agak down gitu kok itulah. Peran saya ada di situ gitu. Niko, dari versi saya Niko ya, dari versi saya. Silakan. Oh. Ya. Saya nih, saya mikirnya
Saya sering banget kasih bola dia enak ya kan. Pas set kedua kasih bola dia susah lah, orang bonusnya sama, mau enak terus. Saya kasih aja susah-susah biar dia usaha dulu, biar menang ya kan kok. Betul, Kalau saya betul. kasih enak terus, enak di ya, bonusnya sama. Kecuali dia bisikin, Ci, 60 Cibutet, ke saya, baru saya adu lagi di depan gitu kok. Betul, betul. Jadi karena udah 40 menit, kesian atlet nih. Gantian sekarang. Kan Butet udah cerita. Ntar kita sambung lagi. Ada satu pertanyaan ntar saya mau nanya. Tapi biar sekarang saya kasih kesempatan adik-adik yang di Jati, yang di Pelosok, sama yang di Perpus Jarum, kalau akan bertanya, silakan bertanya dulu. Biar jangan bete pada. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau belum ada, nanti maju ya. Ada ya? Belum ada? Oke, Ted, daripada bengong, nanti yang mau maju, maju ya. Ini Kolis mau nanya, itu hari pernah keinget lihat momen terakhir tuh, nggak tahu poin berapa, di Olimpiade 2016. Butet mukanya udah sangar aja bilang ini. Kayak kira-kira segini. Wih, jangan sombong lu. Udah mau habis lu ya. Jangan sombong nih. Bener gak tuh? Kelihatan begitu mulutnya. Wih, lu jangan sombong. Tahan. Yang sembarangan udah mau habis lu sombong lu. Bener gak? Saya. Oh, Polius. Mana mukanya? Polius, mukanya mana Sofian? Kalau Pak Ian yang suruh, saya keluarin muka saya. Nah, udah ya Pak. Nah, sekarang hilang lagi Pak, biar fokus. Nah, ayo Ted, bener nggak Ted? Ngana bilang gitu tuh. Wih, jangan sombong, poin tua. Satu ini juga ya, satu masukan juga buat adik-adik gitu. Walaupun udah di poin, kita udah leading jauh, kita di poin 19, mau 20, itu segala sesuatu bisa terjadi. Jadi jangan lengah, jangan sombong ya. Itu yang saya ingetin ke Owi waktu 19-12 itu. Owi kan lompat-lompat tuh, lompat-lompat, terus udah seneng lah. Wajar sebenarnya sih senang. Cuma saya sebagai partner kan harus mengingatkan. Sampai komentatornya tuh ngomong, si Gillian, siapa? Rak itu, celebration too early katanya. Don't celebrate. Oh, don't celebration too early. Bener kan kok? Berarti saya mah selalu benar, Owi selalu salah. Ya udah, ntar dilanjutin lagi. Siapa yang mau bertanya nih, ayo. Hari ini anak-anak seger, Ted. Datang kalian berdua, nggak ada yang ngantuk, Ted. Ketawa semua. Apalagi yang namanya Ronald di belakang. Oh, siapa? Mana tuh? Cak Ronald. Karangasem aman kok? Sampai Kebo? Aman. Ayo, kok nggak pada nanya nih? Gorjati? Pelosok? Pelosok, ada yang nanya, Pelosok? Karangasem. Mohon izin, Gorjati mau bertanya. Silakan, Gorjati, maju. Bawa buku dia, persiapannya mantap semua. Halo Ci, halo Bang Owi. Halo. Nama saya Naisha. Halo, Naisha. Halo. Mau tanya, lawan terberat bagi pasangan Bang Owi dan Cibutet sama apa kelebihan lawannya? Oh, oke. Ada lagi? Naisha? Udah. Oh, itu Wi sama Butet. Lawan terberat siapa? Apa kelebihannya? Terima kasih, Nasya. Harus begitu dong, berani bertanya. Berarti mentalnya itu bagus, jangan malu-malu. Kalau lawan terberat, nggak tahu ya, saya sama Owi mungkin bisa beda. Kalau saya sih ya di eranya saya, sama Owi, Sangnan Sayunlei, yang kita ketemu di semifinal Olimpiade. Kelebihannya, mereka punya pengalaman, punya skill, dan punya ketenangan. Walaupun udah ketinggalan, kita leading nih kok, mereka bisa dengan tenang menyusul dan bisa menang gitu. Jadi nggak gampang gitu untuk ngalahin mereka walaupun poin mereka ketinggalan. Itu mereka gigih dan optimis kelihatan dari mukanya dan
gerakannya tuh selalu optimis. Jadi itu udah menang satu step dulu. Tiap kali masuk ke lapangan udah percaya diri gitu. Selain dari teknik dan mental dan pengalaman mereka. Gitu, Kak. Ya. Saya juga Tambahin, Wi. sama kurang lebih sama. Hah? Kebiasaan nih dari dulu main sama aja idem. Memang itu beneran. Jadi tapi memang pada waktu zaman saya sama Cibutet itu memang ada 4 pasangan yang yang biasa masuk semifinal gitu langganan lah. F4 gitu sebut aja waktu itu F4. Ada Zhang Zhao Yunlei, ada Suchen Majin, Fischer Pedersen sama Owi Butet gitu. Dan yang mendominasi ini memang 4 ini dari tahun 2011 ya Cia. 2011 sampai 2015 lah. Ganti-gantian tuh kok yang juara. Ganti-gantian terus ini ya memang ya kalau misalnya berat, tiga-tiganya ini menurut saya berat. Tapi mereka ini ada kekurangan sama kelebihan masing-masing. Suchen Majin pertahanannya kuat. Terus si Zhang Zhao itu ada tenang. Terus memang bolanya susah. Yaitu yang menurut saya yang 4-4 ini tiga-tiga ini ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oke, terima kasih. Naisa jelas ya. Jadi lawan nggak ada yang enteng buat mereka, semuanya berat. Ada lagi yang dari Jati, Ploso. Ploso mau tanya, Ploso mau tanya. Nah, Ploso maju. Sini aja dong ngomong. Jangan diambil, bilang. Mau tanya? Kalau ya tanya lo ya. Halo Cibutet. Nama saya Ral. Saya mau nanya Ci, gimana sih caranya ngebangun chemistry sama partner sampai sekarang tuh masih tetap akrab gitu Ci? Akrab kelihatannya aja, belakang mau berantem. Makasih ya Feral pertanyaannya. Anaknya Kokur ya? Oh, ada yang sini. Kan, Kokur yang lain. Namanya Itu Feral. yang harus jawab. Feral. Nanya ke saya. Oh, nanya ke saya. Ya, Coba saya jawab. ya halo. Tes. Oh, Ayo lanjut. Katanya chemistry-nya bagaimana? ya. Memang chemistry itu memang nanti didapetin seiring berjalannya waktu. Kita semakin lama berpartneran, mungkin lama-lama chemistry-nya bisa dapat. Ada juga yang nggak dapat juga. Jadi ya kembali lagi sih, kalau saya pribadi harus menurunkan ego. Dan arti gini, kita kan masing-masing punya pendapat dan punya pandangan masing-masing. Nah, kalau saya itu terakhir menurunkan ego dan arti gini, saya nggak mikir saya lebih tua dari Owi, saya lebih pengalaman dari Owi, saya lebih prestasinya lebih banyak dari Owi, itu udah saya hilangkan semua. Yang saya pikirin adalah saya berpartner dengan Owi, saya menerima kekurangan dan kelebihan Owi, kita jalan bareng-bareng, kalau kita juara juga sama-sama senang, kita kalah juga sama-sama sedih. Jadi kita harus saling menerima kelemahan dan kelebihannya partner. Jadi jangan, kalau kalah wajar, pasti biasanya main double tuh saling salah-salahan. Oh, gara-gara dia nih tadi, saya ini. Itu sebenarnya wajar dalam pasangan double ya. Cuma setelah itu kita harusnya evaluasi dan introspeksi. Evaluasi, oke, kita ngobrol, oh, lu tadi harusnya, ya mes lu poin kritis lu nyangkut tuh, lu harusnya begini. Oh, lu juga tadi depannya gini, mungkin evaluasi. Habis itu udah, jangan berlarut-larut. Di lapangan udah selesai, di luar evaluasi, ngobrol bareng, introspeksi, latihan lagi. Gitu kok. Nanti lama-lama punya chemistry-nya, dapat chemistry-nya gitu. Siap. Tapi Feral hebat loh. Dia bisa ngomong chemistry. Kamu bilang introspeksi. Asal jangan infeksi berarti. Sakit berarti. Wi, ada tambahan Wi? Butet terus yang ngomong tuh Ted. Sebenarnya kalau untuk membentuk chemistry di lapangan itu, pasangan itu, ya kalau soal tekniknya, udah pastilah. Tekniknya harus latihan berdua. Latihan harus saling sama-sama mendukung. Latihan kerja keras bareng gitu ya. Dan dari segi non teknisnya itu, kalau menurut saya harus bisa ngertiin partner seperti apa, gitu. Jadi kita misalnya dipartnerin sama A atau dipartnerin sama B, kita harus tahu masing-masing ini maunya itu apa, gitu. Misalnya partner saya nih maunya main serang dulu, habis itu main angkat dulu ya. Kita harus bisa misalnya main angkat dulu nih, ya kita harus defend. Pokoknya kita harus sebisa mungkin kita harus bisa ngertiin partner kita bagaimana. Partner kita misalnya contohnya ngomel-ngomel gitu ya. Ya kita harus bisa menerima itu. Gitu.
Karena mungkin kalau misalnya partner kita nggak ngomel-ngomel, mungkin mainnya jadi lemah atau jadi nggak bergairah atau nggak semangat. Ya itu salah satu pengertian dari diri kita gitu. Kalau partner kita misalnya diem orangnya, ya bagaimana caranya biar mereka tuh partner kita tuh biar semangat itu kayak gimana, jangan diem gitu. Biar teriak-teriak kalau loncat-loncat atau bagaimana gitu. Kalau masalah ini kok boleh nanya langsung ke suhunya juga Ko Kris tuh. Saya masih ingat kata Ko Kris, kita yang menyesuaikan dengan partner. Partner pengen main begini, kita bisa main begitu. Partner pengen main begini, kita bisa main begini. Gitu. Jadi kita yang bisa menyesuaikan. Kalau kita bisa menyesuaikan partner siapa aja, kita mudah. Gitu. Ada Ko Kris kan? Ko Kris yang pernah. Iya, tepuk tangan. Iya, Tapi maaf ya kok ya, ini diambil sama kita ya 3 tahun ya Bang. Jadi memang kemarin juga baru briefing diskusi sama atlet yang kalian berdua ngomongin tuh memang benar sama dengan yang Ko Kris ngomongin untuk pemain ganda terutama. Kan kita harus sesama pasangan tuh harus saling melayani. Nah, kayak Butet sama Owi. Nah, nanti kita lanjut lagi. Siapa lagi? Tadi udah ada yang maju tuh di Gorjati. Mohon izin Gorjati bertanya. Lanjut, Loso nggak ada nih. Baru satu. Habis ini kok. Nah, habis ini ada penanya yang spesial. Silakan jatuh. Ini ngeri. Mas Udah Owi jawab, Cibutet. Halo, Halo. selamat siang. Ya, siapa namanya? Nama saya Salma. Salma namanya. Salma. Saya mau nanya, waktu sebelum ganda campuran pernah main tunggal nggak? Terus? Di tunggal pernah juara di mana? Nah, Salma, Butet jawab. Udah pernah main tunggal? Saya nih. Butet. Oh ya. Kayaknya kalau zamannya saya dulu kok basicnya semua pasti tunggal dulu. Jarang yang langsung ngarah ke double sama ganda campuran. Baru sekarang-sekarang aja nih udah langsung spesifik gitu, langsung ke double, langsung ganda campuran. Dulu mah awalnya pasti tunggal dulu. Gitu. Jadi tunggal dulu. Cuma karena tunggal juara Sirnas tapi nggak stabil ya, kadang juara banyak kalahnya dibanding juaranya. Nah yang sering juara itu doublenya. Jadi waktu itu saya bisa mutusin dengan persetujuan orang tua, karena dulu orang tua pengennya saya tetap masih tunggal. Tapi kan saya yang merasakan sendiri, saya yang tahu keadaannya, kemampuan saya, bahwa saya memang lebih ke double. Akhirnya saya mutusin untuk saya milih double dibanding tunggal. Jadi waktu masuk pelatnas itu udah double putri. Oke, Wi pernah main tunggal? Juaranya tuh Wi, Kalau saya dulu memang basicnya pemain tunggal loh. juaranya apa tuh Pernah ditanya? juara kejurda Jawa Timur. Jadi kalau saya juniornya memang, Diketawain kalau nih. saya juniornya oh kejur aja bangga kok makanya nih. Iya. justru saya itu remaja taruna malah nggak pernah juara sebelum masuk Jarum. Pas habis Jarum malah ya itulah yang saya bilang tadi, dari segi kepercayaan dirinya aja udah beda kok. Saya begitu masuk Jarum langsung juara Sirnas kok. Bisa Padahal aja sebelumnya nggak pernah. bisa aja ngomong itu ada Om Yan di belakang. Ya, loh, makanya buat teman-teman ini udah pokoknya nilai plus dulu udah masuk Jarum lah. Karena saya ngalamin sebelum di Jarum itu mental saya tuh kecil gitu, ciut lah gitu. Apalagi kalau udah ketemu Jarum gitu, udah pasti walaupun pemain Jarum yang biasa-biasa itu udah pasti kita minder dulu lah gitu. Oke, Wi, terima kasih. Salma, tetap semangat ya jadi pemain tunggal, karena kan bisa juga tetap berprestasi dan bisa juga ke sektor lain. Nah, Wi sama Butet ada yang mau nanya nih, saya nyerah dah. Tuh, dia buka kartu. Aduh, suhu. Ini jawab Owi aja. Ampun suhu. Sebetulnya sih bukan nanya ya Owi Butet. Ya pertama sih selamat sore Pak Yan, Mas Basri, Meli sama Desi. Terima kasih untuk supportnya. Untuk Owi Butet sih bukan tanya Owi Butetnya, tapi
saya kepengin mengucapkan terima kasih ya bahwa kalian sudah begitu berprestasi luar biasa dan mengangkat derajat nomor ganda campuran di dunia sampai dapat emas Olimpiade. Dan dari nomor yang mungkin dulu zaman-zaman saya main itu tidak dianggap ya, tapi sekarang menjadi salah satu nomor andalan kita. Dan adik kita Jordan sama Meli Melati, lalu junior kita siapa yang juara dunia junior itu Dino Mentari. ya sudah luar biasa banget lah. Jadi sekali lagi terima kasih buat Owi Butet. Itu aja. Tepuk tangan buat Chris. Ted sama Owi, jadi nggak salah loh. Oh, Chris dibilang maestro ganda dan bapaknya ganda campuran. Bayangin dulu kan nggak ada yang mau main ganda campuran. Sekarang jadi ganda. Nah ini ada yang dari pelosok. Udah cengar-cengir, mau nanya. Silakan, namanya siapa? Halo Cibutet sama Mas Owi, nama saya perkenalkan nama saya Dejan. Perkenalkan nama saya Dejan. Saya punya pertanyaan buat Cibutet sama Mas Owi. Buat siapa dulu? Terserah. Buat Mas Owi dulu. Saat pertama kali diangkat dengan Cibutet, kan Cibutet tuh udah juara-juara. Nah, apa yang Mas Owi rasakan dan pikirkan gitu loh, biar bisa juara-juara, kan pasti kebanyakan orang tuh minder kan kalau misalnya dipasangkan dengan orang yang pernah juara-juara atau yang sering juara gitu loh. Jawab dulu, ntar lupa. Oke. Owi dulu. Sebelum Pacaran. pasangan. Oh. Belum pasangan sama Cibutet itu. Pasangan C. Cibutet nih mau banget aku. Ya. Jadi Dejan, Jadi Dejan kalau misalnya memang tadi pertanyaannya apa? Kan lupa kan? Oh. Apa coba? Mas Owi diulang lagi. Enggak, udah. Pertama kali waktu pasangan sama Cibutet itu, sebelumnya saya tuh pernah bilang nih sama temen nih, kalau misalnya saya dipasangin sama Cibutet nih, semuanya nih dari siapa itu yakin lah bisa gue bantai gitu. Pada waktu sebelum pasangan sama Cibutet tuh. Habis itu sebulan setelah itu saya dipasangin sama Cibutet. Jadi memang sebelum partner sama Cibutet, walaupun Cibutet namanya udah besar, saya tuh udah pede dulu, sudah yakin dulu gitu. Ya walaupun skill pas-pasan gitu ya. Walaupun skill pas-pasan gitu, tapi dalam diri saya tuh yakin gitu. Kalau misalnya saya sama Cibutet tuh, kalau misalnya partneran, ya saya tuh bisa gitu. Jadi memang harus percaya diri dulu gitu, harus yakin dulu sama partnernya gitu. Jadi ya rahasianya itu aja sih. Jadi nggak ada minder, nggak ada apa gitu. Jan, sekarang ke Butet. Ini buat Cibutet. Pernah kesel nggak sama Mas Owi pas lagi pertandingan atau mungkin Mas Owi lagi nggak enak mainnya? Terus gimana cara ngatur emosi Cibutet biar bisa tetap fokus sama diri sendiri, sama partner, sama musuh juga pas main di lapangan? Wah, pertanyaannya luar biasa deh, Jan. Tepuk tangan dulu. Kalau kesel sering banget. Bukan sering doang, pakai banget. Cuma ya itulah yang saya bilang, ya wajar sih partner itu kan, dia pun ini sebenarnya ada kesel sama saya, cuma dia pura-pura aja mukanya tuh, dalam hati dongkol juga.
Kalau saya kan ekspresi, kelihatan saya marah. Kalau dia mungkin dalam hati, sialan nih gitu, pasti ada. Cuma apa ya? Saya berapa kali ngalamin pada saat saya terlalu emosi, terlalu menekan Owi, saya pun jadi pengaruh di permainan saya. Bukan Owi doang, saya pun jadi kacau. Yang harusnya saya konsentrasi dengan main saya, karena saya musingin merhatiin Owi, marahin Owi, jadi saya juga mainnya kacau. Itu yang saya juga ngerasa, Kak Richard juga kasih masukan. Udah, Ted, gini aja. Boleh kamu kesel, tapi tetap kamu harus fokus sama kamu. Jangan kamu marah, kesel sama Owi, kamu lupa sama tugas dan tanggung jawab kamu gitu. Akhirnya saya berpikir bahwa ya kalau saya begini, saya akan rugi gitu. Yang ngerasain kalah, sedih itu bukan Owi doang, saya juga ngerasain. Gimana caranya saya harus menurunkan ego saya, walaupun saya kesel, saya cuma tarik nafas, saya nepok Owi, ayo Wi, nggak apa-apa, ayo Wi, nggak apa-apa. Itu yang kita alamin waktu Olimpiade. Jadi walaupun Owi mati atau gimana, saya tarik nafas lagi, saya ingat tujuan kita sama. Owi pun toh juga nggak mau kalah, Owi juga nggak mau salah, gitu. Dia pasti juga pengen menang, gitu. Gimana caranya saya bikin dia semangat, bikin dia melupakan kesalahan dia, bikin dia bangkit, bukan bikin dia jadi terpuruk lagi. Dia salah kan pasti dia udah ngerasa bahwa, aduh, gue udah nggak enak main nih. Semakin saya marahin dia, semakin saya jutekin, saya nggak ngeliat dia, saya buang muka, semakin dia juga pasti kalau dia lagi bagus moodnya, ya udah deh nggak apa-apa, Cibutet marahin saya. Tapi kalau dia lagi jelek moodnya, marahin ya udah, gue sangkut-sangkutin juga sekalian. Gitu kan? Jadi yang rugi kan kita, gitu. Jadi ya gimana caranya? Ya itu yang saya bilang, nurunin ego masing-masing. Jangan ngerasa saya lebih baik dari partner. Waktu saya berpartner dengan Owi, jujur saya lebih senior, saya lebih punya prestasi. Owi belum juara apa-apa. Cuma saya mikir tanpa Owi pun saya nggak bisa. Saya harus main berdua. Tanpa Owi pun saya nggak mungkin bisa juara bisa juara dunia, juara Olimpiade. Jadi kita sama-sama gitu. Owi punya kekurangan, saya terima. Saya punya kekurangan, mungkin Owi terima. Owi punya kelebihan, saya support. Begitu juga saya. Gitu. Itu resepnya untuk pemain ganda. Jadi jangan merasa kamu lebih bagus dari partner. Terus kamu juga nggak mau dinasehatin, kamu juga nggak mau nurunin ego kamu. Ya kamu hanya mikir, kamu main berdua. Kamu juara, dia juga andil dalam juara kamu. Kamu kalah, dia juga andil dalam kekalahan kamu. Jadi kamu harus bareng-bareng. Oke, terima kasih Ted. Terima kasih. Jadi, Cibutet, Mas terima Owi. kasih Dejan. Intinya kan berarti kalau main ganda harus saling membutuhkan. Jati, ada pertanyaan lagi Jati? Perpus? Saya kasih waktu. Jadi ada pertanyaan. Silakan Jati maju. Nama saya Fajar. Ya, Halo. halo. Silakan Halo, Jar. nama saya Fajar. Mau bertanya, gimana caranya memiliki mental juara di lapangan saat pertandingan dan di luar lapangan? Ada lagi Jar? Udah itu aja kok. Tuh, Ted jawab, Owi jawab gantian. Owi, jawab Wi. Kalau menurut saya mental itu kan dipersiapkan dulu ya, maksudnya Terus Wi? kalau menurut saya mental juara itu bisa biasa. Biasanya itu dengan persiapan kita yang cukup gitu. Dari latihan, dari istirahat, dari badan kita fit di lapangan, main kita enjoy enak di lapangan, otomatis mental kita itu ya jadi pede gitu. Tapi kalau misalnya latihan udah kurang, tidur kurang, istirahat kurang gitu, ya terus apa yang mau diandelin? Pasti juga mau main gak enak ya lama-lama pede turun gitu. Ya pasti awalnya itu dari latihan, persiapannya seperti apa gitu. Sama seperti waktu pengalaman kita di Olimpiade. Kita mau ibaratnya mau game 100 pun game 200 kita udah siap. Dan mental itu mengikuti gitu. Jadi kalau misalnya memang persiapan kita bagus ya mental kita mengikuti. Dan mental itu dipersiapkan dari latihan. Gitu kalau menurut saya. Ya, kalau menurut Butet, mental apa, Ted? Dibikin dari apa, Ted? Kurang lebih sama, cuma mental itu terbentuk itu pada saat kita di latihan. Jadi kalau saya pribadi latihan itu saya bikin kayak pertandingan. Dan mati saya kalau mati pun saya nyesel gitu. Kalau saya buat salah pun saya ngerasa jangan nih, saya harusnya begini gitu. Jadi
dari latihan itu udah saya pupuk seperti itu. Jadi pada saat pertandingan saya udah sama feel-nya. Paling bedanya karena musuhnya negara lain, bedanya suasananya. Tapi cara bermain saya itu udah sama latihan gitu. Bukan latihan yang ketawa-ketawa, latihan yang asal-asalan. Pada saat pertandingan dituntut untuk serius, pasti nggak bisa. Gitu. Itu salah satunya, dan yang lain benar kata Owi. Jadi dari istirahatnya, dari makannya dan segalanya, pada saat kita mempersiapkan dengan baik, ibaratnya kita udah turun siap, semua mau ngadu apa aja kita siap. Fisik ayo, gue udah siap, ya kan? Ada semuanya saya udah siap. Teknik udah diajarin pelatih, semua mau main apa saya udah siap semua gitu. Tinggal gitu, dan tinggal ya nanti jam terbang, pengalaman itu yang membentuk kita juga mempunyai mental yang lebih baik. Jadi pada saat kita kalah, kita introspeksi, kita belajar, evaluasi, berikut, berani lagi, coba lagi, berani lagi, coba lagi. Gitu. Jangan pas kalah langsung ciut, nggak berani nyoba lagi. Nah, lama-lama mental itu terbentuk, lama-lama jadi berani. Seperti itu kok. Mungkin maksudnya, siapa tadi? Silakan, Wi. Mungkin maksudnya Fajar itu membentuk mental itu mungkin kalau kita udah persiapan di tengah lapangan itu mungkin kadang-kadang keder atau gitu gimana. Dan nah itu saya punya trik juga untuk kalau misalnya teman-teman yang kayak gitu nih, kita udah persiapan bagus atau apa, di tengah lapangan tiba-tiba grogi atau panik atau apa gitu, biasanya saya tuh melakukan relaksasi biasanya. Maksudnya sebelum partai dimulai itu sejam sebelumnya relaksasi dulu, tarik napas dulu, bayangin nanti mau main seperti apa, nanti mau main bagaimana, musuhnya bagaimana. Itu biasanya kalau yang sepengalaman saya itu nanti secara nggak sadar itu permainan kita akan keluar gitu. Itu triknya kayak gitu. Siap. Kalau saya. Nah, jadi kalau saya simpulin Wi sama Butet, berarti kan buat adik-adik kalau latihan harus dilakukan bukan 99%, tapi harus 100%. Seperti lagi mau bertanding. Nah, kalau mental berarti harus dilatih, harus perlu persiapan yang baik. Ada lagi pertanyaan lain? Ada? Ada. Dari mana? Ploso. Oh, Ploso. Ganda semua tuh. Kebetulan di sini ganda, di Jati Tunggal. Silakan. Sebutin namanya. Siang Cibutet, siang Mas Owi. Nama saya Win. Saya mau tanya, gimana supaya mainnya tetap maksimal di saat keadaan tertekan atau mainnya lagi jelek atau poinnya ketinggalan jauh? Itu aja, Win. Ya, bagaimana mengatasi kalau lagi main jelek pada saat tertekan? Owi yang jawab, dia sering main jelek. Owi aja yang Oh jawab. iya. Owi, jawab, Wi. Tahu lagi dia. Jangan lagi main jelek, main bagus aja pernah kalah loh misalnya. Main bagusnya pernah diomelin. Pernah main bagus gimana sih? Kalau lagi jelek gitu ya. Ya mungkin mempelajari apa gimana ya? Tarik. Owi bingung nih. Soalnya saya jarang ketinggalan main. Ya mungkin lebih tenang lagi, lebih fokus lagi, terus mempelajari lagi. Oh kenapa kita bisa tertekan gitu dari musuhnya, atau musuhnya nih misalnya contoh pemain double nih, kita tertekan nih. Oh kenapa kita tertekan, atau musuhnya tuh lagi nurunin bola terus atau bagaimana? Yaitu pintar-pintar kita gimana caranya. Kalau misalnya kita lagi keserang terus nih, ya kita harus mikir gimana caranya kita biar jadi kita bermain menyerang. Gitu ya, mungkin dari situ aja. Gitu. Butet mau tambahin? Mungkin ada bukan curang ya, ada trik-trik juga sih. Maksudnya dalam arti gini, pada saat kita tertekan, lawan lagi poin terus, mungkin kita bisa atur ritme permainan kok. Dalam arti mungkin break dulu atau ganti kok, seperti itu mungkin ada kurang sedikit banyaknya ada pengaruhnya gitu. Untuk tarik nafas, lompat-lompat, terus mikir yang positif. Karena kan itu jaraknya sedikit ya, kalau pada saat itu kan harus berjalan terus tuh. Persekian detik kita harus mikir. Nah, paling trik-trik itu sih yang paling bisa dilakukan kalau terus ngobrol sama pelatih. Terus gimana kan mungkin nggak punya waktu. Paling itu aja sih, lompat-lompat, tarik nafas, mikirin yang positif bahwa gua kalah juga nggak apa-apa, yang penting gua udah maksimal nih. Terus kenapa gua main jelek? Berarti gua kurang cepat nih kakinya, mikir gitu, lebih banyak mikir.
kenapa nih gue ketinggalan, oh tangan gue kurang di atas gitu, kurang ngambilnya kurang di atas gitu. Sama ya itu, kalau ketinggalan atau tertekan ada mengulur waktunya sedikit. Oke, Ted, terima kasih. Win, Makasih, jelas Mas. ya? Makasih, Ci. Oke, terima kasih. Ada lagi, Jati? Ada. Siap. Ploso lagi, ploso. Ploso lagi. Jati kalau mau maju ya. Lanjut. Halo Ci, halo Mas, nama saya Jose. Saya bertanya, apa persiapannya Mas Owi dan Cibutet sebulan sebelum bertanding? Persiapan sebelum bertanding, Wi, sama Sebulan Butet. sebelum pertandingan. Sebulan? Oh, sebulan dia mau bertanding bulan depan soalnya, Ted. Oh, udah ada pertandingan kok. Ada. Liga Jarum nggak berhenti. Tiap minggu ada, Wi. Nama kamu siapa? Tadi. Hah? Yose namanya. Jose. Yose. Jawab, Wi. Giran susah, giran dia nggak bisa ngasih saya Udah terus. sebulan sebelum pertandingan. Giran mau terima bonus langsung diam duluan paling pertama. Dia nanya latihannya apa? Persiapan sebulan Apa, sebelum dia- pertandingan. Sebulan pertandingan. Ya yang pasti latihan. Itu maksudnya udah kalau aja harus dilakukan gitu. Latihan udah pasti ya kan? Ketawain Iya. dong. Nah, tapi latihannya yang benar-benar latihan sudah keras, istirahat cukup gitu. Jadi pada waktu nanti mau pertandingan itu nggak sakit, nggak apa gitu ya, bisa jaga kondisi lah. Gitu. Kalau mau menjelang pertandingan biasanya saya tuh relaksasi, terus ya sholat berdoa itu, terus ya biasalah stretching pemanasan gitu. Ted, suruh nambahin katanya, Ted. Apa ya, kalau dari saya sih ya lebih jaga kondisi ya. Kalau sebulan kan udah nggak lama lagi tuh. Iya, udah Ini pernah. persiapan sebelum-sebelumnya yang harus kita genjot. Waktu sebulan itu tinggal ibaratnya persiapin kondisi badan kita, pikiran kita, jangan sampai cedera, tidurnya diatur. Terus ya tinggal apa ya, fokus ke kelemahan kita sama tambahan banyak tambahan gitu untuk menutupi kekurangan, paling itu. Karena sebulan itu udah tinggal sebentar lagi. Gitu. Harusnya digenjot itu sebulan sebelumnya, mungkin 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya itu ya harus difokusin. 1 bulan tinggal itu aja kok fokusnya. Kayak kita sebelum Olimpiade itu 1 bulan itu tinggal menjaga aja, menjaga kondisi badan, menjaga pikiran, fokus, gitu. Oke, makasih Wi. Ted, Win jelas ya. Persiapan yang penting. Ini yang pelosok putri nggak pernah nanya nih. Ada lagi terakhir, saya kasih kesempatan. Sudah 40 menit soalnya. Nanti pada nggak konsentrasi. Ploso nih, ada satu. Ya, silakan. Halo Asifa. Belum aja nyebutin Halo, Ci, nama. nama aku Asifa. Ya, halo. Mas, gimana caranya balikin kondisi pas lagi ngedown biar bisa bangkit semangat lagi? Tepuk tangan buat Asifa. Bagaimana kalau lagi ngedon? Owi jawab. Owi jawab. Owi yang sering down juga. Ngedown itu pengalaman saya di Olimpik 2012. Ya trik saya itu ya memang kalau lagi down itu kalau untuk cepat gitu kayaknya susah gitu, harus membutuhkan waktu gitu. Tapi ya harus kita ingat lagi bahwa kita punya target di depan lagi gitu. Jadi kita berpikir bahwa kalau misalnya memang ini target kita nggak tercapai gitu, ya pasti down gitu. Tapi ya itu bukan akhir gitu. Kamu masih punya target di depan lagi gitu. Jadi kekalahan itu yang bikin down itu kita pelajari gimana caranya, bagaimana kita bisa kalah gitu. Kita pelajari agar supaya nanti ke depannya kita bisa menang gitu. Jadi down-nya itu udah hilang pelan-pelan gitu sampai ada target di depan lagi. Ya, ada tambahan, Ted? Ya, kalau down sih, kalau saya dikasih batas waktu kok, 1-2 hari ya masih oke lah, wajar lah gitu kan. Nggak mungkin kita habis down terus kita langsung besoknya langsung udah, ya kalau bisa gitu lebih baik. Tapi mungkin sepengalaman pasti butuh berhari-hari. Tapi kita punya limit nih, gua cukup down sampai berapa hari? Seminggu. Ya udah nih,
kita lihat target ke depan. Habis seminggu ini pertandingan ada bulan depan. Oh, gue nggak bisa nih, gue harus persiapan lagi bulan depan. Gitu, untuk target berikutnya. Yang gagal di hari ini belum tentu gagal di pertandingan berikutnya kan. Gitu. Jadi selalu mencoba dan jangan pernah menyerah. Itu yang pernah saya alamin. Saya benar-benar down banget waktu di ganda putri. Akhirnya saya nggak menyerah. Kalau saya menyerah, saya nggak jadi juara dunia, nggak jadi olimpiade waktu itu. Saya udah berhenti sekolah. Karena saya tetap komitmen, saya bekerja keras, saya pantang menyerah, akhirnya membuahkan hasil. Gitu kok. Siap, tepuk tangan terakhir buat Butet Owi. Oke. Kolius izin satu lagi kok. Oh, siap. Jati, silakan Jati. Siang Mas, nama saya Halifia. Mau nanya, Olimpiade kan kakinya cedera. Apa motivasi terbesar sampai akhirnya juara? Ada lagi Olivia? Sudah. Pertanyaannya, waktu itu katanya cedera atau kakinya berasa nggak enak, tapi kenapa bisa tetap menjadi juara? Waktu Olimpiade belum cedera kok. Setelah Olimpiade itu, setelah saya diacarain, ada beberapa acara gitu kan, di Arab berdiri, terus acara keluar kota, itu persiapannya kurang. Akhirnya kita berangkat ke Cina, saya maksa di luar nggak kurang persiapan gitu. Kurang persiapan, akhirnya waktu ikut di Cina itu saya ketarik di belakang lutut dan akhirnya bengkak. Tapi pas waktu Olimpiade sih saya dalam keadaan fit, dalam keadaan prima dan siap. Jadi nggak ada cedera sedikit pun sih waktu itu. Olivia jelas ya. Berarti walaupun Cibutet cedera itu, di Olimpiadenya dia nggak cedera. Tapi memang kalau persiapan kurang, berarti bisa berakibat ke penampilan kita sebagai atlet. Ada lagi? Terakhir, 2. Ada? Kalau nggak ada, sebelum Butet sama Owi kasih closing statement, silakan ya. Saya cuma kasih kesimpulan aja sedikit bahwa dari hasil. Satu lagi Kolius, satu lagi mau izin. Nama jangan lupa. Ayo, KPA-nya dibuka. Suaranya mana? Mau tanya, Mas Owi sama Cik Butet itu sering komunikasi nggak kalau sama pelatih di dalam lapangan atau di luar lapangan? Namanya siapa, bro? Jaden. Oh, Jaden. Silakan, Wi. Jaden. Kalau saya komunikasi sama Cibutet sering. Ma pelatih. Oh, pelatih. Gak jelas soalnya tadi putus-putus kok. Sama pelatih komunikasinya, bro. Ya pengennya sama saya terus kok. Udah lihat kan kok. Di luar dan di dalam lapangan. Ya kalau dari saya sih komunikasi di luar dan di dalam lapangan tuh harus sama pelatih. Karena salah satu yang menunjang hasil kita itu pelatih. Dan biasanya yang bisa lebih teliti dan melihat itu pelatih karena dia dari luar lapangan. Kalau kita sendiri kadang udah di lapangan kita udah nggak bisa mikir kok. Kadang-kadang udah kayak buntu, apalagi main lagi jelek gitu. Yang bisa ngasih masukan, yang bisa menilai cara bermain kita harus seperti apa itu pelatih. Jadi walaupun di lapangan dan luar lapangan, saya rasa harus kita komunikasi dengan baik. Apalagi di luar lapangan setelah main, evaluasi sebelum pertandingan diarahkan dan evaluasi mungkin atau Kak atau Mas atau gimana nih saya mau main lawan ini kira-kira gimana, saya pengen mainnya begini kira-kira gimana gitu. Jadi butuh komunikasi yang baik dengan pelatih karena pelatih salah satu yang penting di dalam karir kita. Oke, terima kasih. Jadi jelas ya. Jadi komunikasi kamu harus bangun dengan pelatih karena pelatih bisa memberikan motivasi, bisa memberikan petunjuk. Ya, selanjutnya dari Gorjati siapa tuh? Selamat sore Mas Owi sama Cik Butet. Ya udah, lanjut.
Nama saya Atak. Mantap. Kamu mantap. Ya. Mau tanya, gimana cara mengatasi malas tambahan? Malas tambahan, jadi jangan tambahan lah udah pasti. Cara mengatasi. Wih, bagaimana nambahin males tambahan katanya. Namanya tatak. Ya kalau kamu merasa kamu kurang latihannya, kamu tambahan, jangan males. Mau jadi juara enggak? Gitu. Jangankan ya adik-adik ini ya, orang saya aja udah jadi, ibaratnya udah juara dunia, udah juara apa All England aja masih tambahan gitu. Untuk bisa jadi juara lagi gitu. Paling gampang gini kok, males tambahan. Emang udah juara Olimpiade. Kalau udah juara boleh. Belum juara udah males, gimana mau juara? Jangan males tambahan. Itu salah satu yang menunjang untuk prestasi kamu. Ya, jarang ada kita pemain yang berhasil itu bisa berhasil kalau nggak pernah latihan tambahan. Semua rata-rata pernah ngalamin yang pasti sering ngalamin latihan tambahan. Males pasti ada. Cuma kita harus mikir lagi, kita udah bagus belum? Kita udah juara belum? Kita udah juara dunia belum? Target kita udah tercapai belum? Kan belum. Jadi jangan males. Kalian di klub ini masih panjang perjalanan. Dari klub, dari PB Jarum, masuk Platnas baru kalian juga harus berprestasi di dunia. Jadi perjalanan kalian masih panjang, nggak boleh males. Oke, terima kasih. Rasanya cukup nih ya. Apa masih ada lagi? Kaki. Jadi terakhir nih, Owen. Owen terakhir ya. Ini kakinya pada goyang-goyang semua udah. Terakhir. Terakhir ya. Silakan Owen. Halo Ci. Halo Mas Owi. Nama saya Owen. Halo. Tadi kan Cibutet bilang kalau dulu pernah sempat berhenti. Gimana cara mengembalikan semangat dan percaya suatu saat bisa juara? Mengembalikan semangat, Chat, agar bisa jadi juara. Begitu saya berpikir, selama saya masih dikasih kesempatan, selama saya masih belum didegradasi, selama saya belum ini masih dikasih kesempatan, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Jadi waktu itu saya masih dikasih kesempatan dan saya punya motivasi untuk nunjukin. Ternyata saya masih dikasih kesempatan nih, saya jangan nyanyain kesempatan yang ada. Kalau saya udah kesempatan, saya udah maksimal, terus akhirnya saya didegradasi atau dikeluarkan, ya sudah nasib namanya. Tapi setidaknya saya sudah maksimal, saya udah berusaha semampu saya, semaksimal saya. Oke, siap. Owen jelas ya, jadi tetap berusaha maksimal. Jadi ada pertemuan, ada perpisahan. Nah, sebelum Owi sama Butet kasih closing statement buat adik-adik PB Jarum yang ada di Kudus, saya cuma mau review aja sedikit. Berarti kan untuk mencapai sukses seperti Owi dan Butet, perlu disiplin. Hidup itu, Butet pernah bilang, adalah pilihan. Pilihannya mau jadi pecundang, apa mau jadi juara. Berikutnya Butet juga pernah bilang, hidup itu adalah tanggung jawab. Kalau kita dikasih latihan, berarti kita harus tanggung jawab. Apalagi udah di PB Jarum. Owi kan tadi bilang, udah klub yang luar biasa. Jadi kebanggaan buat kita semua. Dan Butet juga pernah bilang bahwa jadi atlet itu harus punya komitmen. Berarti kalau komitmen kuat kita mau jadi juara, berarti seperti tadi Owi bilang, harus rajin, tahan banting, terabas terus, maju terus. Nah, sekarang closing statement buat adik-adik yang udah pada gelisah. Biasa, Ted, kalau atlet kelamaan kan kakinya gresek-gresek. Nah, sekarang Butet dulu, kasih pesan apa buat adik-adik?
ya kalian harus bangga sebagai atlet PB Jarum karena nggak semua punya kesempatan yang sama. Kalian punya fasilitas, kalian punya pelatih dan yang semua itu udah maksimal. Jadi kalian jangan nyanyain kesempatan karena kesempatan itu nggak akan datang 2 kali. Jangan sampai menyesal setelah kalian udah didegradasi atau sudah umurnya sudah dewasa. Jadi semangat, disiplin, tunjukkan kalau kalian ini bisa jadi penerus-penerus kita dari PB Jarum. Terima kasih. Terima kasih. Wi, apa Wi? Tepuk tangan. Kalau dari saya, ya suasana sekarang ini kan sedang pandemi nih kok. Maksudnya buat teman-teman, adik-adik, jaga kesehatan. Terus juga kan pertandingan kan pada dimundur-mundurin. Dan jadikan itu, persiapan yang matang gitu. Karena kan pertandingan diundur, persiapan jadi lebih matang, lebih panjang. Nah, kalian gunakan waktu itu dengan baik gitu. Yang penting jaga kesehatan, jaga keselamatan ya. Udah gitu. Salam teman-teman semua yang di Kudus ya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Owi, Butet. Sekali lagi, terima kasih buat Butet dan Owi. Tetap sehat di tengah COVID-19. Tetap memberikan semangat buat adik-adik di sini. Dan sukses selalu buat keluarga juga, Owi, buat Butet orang tua, dan juga buat Ibu Desi yang selalu setia mendampingi, dan Bapak Basri yang selalu memberikan inspirasi. Selamat sore teman-teman semua. Salam Indonesia. Terima kasih.